Tak terima uang pembayaran dibilang jelek, dua pria menganiaya pegawai SPBU di Cipondoh, Tangerang, Banten. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku ditangkap polisi usai videonya viral. Aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terjadi di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Kericuan ini diduga akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Polisi yang menerima laporan kejadian tersebut langsung datang ke lokasi dan mengamankan dua orang pelaku. Mereka pun langsung dibawa ke Mapolsek Pinang. Kepada polisi mereka mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Setelah pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pasangan pria dan wanita yang berboncengan motor menggasak motor di sebuah rumah kos di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga kedua pelaku sudah berulang kali melakukan aksi curanmor. Dua pengendara motor menyatroni sebuah motor yang terparkir di depan rumah kos Jalan Kepal Listrik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Satu orang melakukan eksekusi sementara yang lainnya memantau situasi. Sepeda motor yang menjadi target gagal digasak lantaran terkunci ban depannya. Sasaran berpindah dan berhasil menggasak sepeda motor yang berada di sebelahnya dan dibawa kabur. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jaringan perdagangan bayi lintas negara dibongkar hingga polisi menangkap sejumlah pelaku di Singapura. Hasil penyelidikan, para pelaku sudah mengumpulkan 25 bayi, di mana 15 diantaranya telah dipindahkan ke Singapura dengan modus adopsi. Polri dan kepolisian Singapura bekerja sama membongkar sindikat perdagangan bayi lintas negara. Sindikat ini terbongkar dari pengembangan kasus penjualan bayi di Bandung, Pontianak, Jakarta, hingga Singapura. Hasil penyidikan, polisi juga masih mengejar 3 warga negara Singapura yang diduga terlibat. Pengungkapan ini berawal dari penelusuran data nomor induk kependudukan atau NIK porter yang diduga mengantarkan bayi ke Singapura guna memastikan identitas serta jalur keberangkatan. Asik merekam bus dengan klakson telolet, seorang bocah menjadi korban jamret. Seorang siswa SD tanpa sengaja menelan paku payung saat bermain gasing di Bojonegoro, Jawa Timur. Saat akan dioperasi, ternyata posisi paku payung sudah bergeser ke paru-paru. Seorang siswa sekolah dasar negeri Cengungklung, Gayam, Bojonegoro mengalami kejadian tak terduga saat sedang merakit gangsing dari penghapus bersama teman-temannya di rumah. Korban siswa kelas 2 tanpa sengaja menelan sebuah paku pines yang semula dipakai untuk menancapkan gangsing dari penghapus supaya nantinya dapat berputar. Korban berusaha mencabut paku pines yang menancap di penghapus dengan menggunakan giginya. Namun secara tiba-tiba salah seorang temannya tidak sengaja menyenggol hingga paku pines yang dicabut olehnya tertelan. Korban segera memberitahu orang tuanya dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil ronsen awal di RSUD Bojonegoro diketahui bahwa paku pines sudah berada di area tenggorokan dan sempat membuat korban batuk mengeluarkan darah. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo. Posisi paku pines telah berpindah ke dalam paru-paru. Dan saat akan dilakukan operasi, pines telah berpindah ke saluran makanan sehingga prosedur penanganan pun disesuaikan tanpa harus operasi. Di sini disuruh ke RSUD Bojonegoro, langsung ditangani ke RSUD Bojonegoro, di ronsen, langsung dirujuk dari Surabaya. Sebaiknya selalu berhati-hati bagi orang tua mengingatkan apa yang akan dimainkan anak-anaknya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang anggota Polwan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli, anggota Polsek Sekotong, Nusa Tenggara Barat. Tersangka merupakan istri korban. Bribtu Rizka Sintiani resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya Brigadir Esko Fascarelli. Tersangka ditetapkan dalam kasus kematian janggal anggota Polsek Sekoteng. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan anjing pelacak. Polisi memeriksa beberapa orang saksi termasuk istri Brigadir Esko. Jasad korban telah diotopsi.
Warga Dusun Nyiur, Lembang, Jembatan Gantung, Lembar, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan jasad korban di bukit belakang permukiman. Jasad korban pertama kali ditemukan mertua yang sedang mencari ayam peliharaan. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, kaget mendapati sesosok mayat di sebuah pohon. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 4 bulan bercerai, seorang pria mengamuk dan menganiaya keluarga mantan istrinya di Pacitan, Jawa Timur. Akibatnya, aksi itu mantan ibu mertua pelaku tewas. Warga digembarkan dengan penganiayaan terhadap 5 orang satu keluarga Miswat di rumah korban di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Tragis, Tini ibu Miswati tewas di lokasi. Sementara Miswati dan ayahnya serta 2 sepupunya terluka parah dibawa ke rumah sakit. Ironis, pelaku merupakan Wawan, warga Kayan Pacitan, mantan suami Miswati. Saat kejadian, pelaku membawa kabur anak Miswati yang berusia 14 tahun. Pelaku menganiaya menggunakan senjata tajam lantaran kesal mengetahui sang mantan istri hendak menikah lagi. 4 korban luka parah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darsono, sementara pelaku masih diburu polisi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subagi, iNews melaporkan. 3 orang luka-luka dan harus dibawa dan juga dirawat di rumah sakit akibat tertimpa teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah yang ambruk. Polisi pun menyelidiki kejadian ini karena kantor Bupati baru selesai dibangun tahun 2017 lalu. Dia ada acara lomba layangan. Teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk. Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, imbas kecelakaan berulang, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons peristiwa bus Transjakarta yang kerap mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu terakhir. Ia akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Pramono menilai pengendara kendaraan bermotor terkadang memasuki jalur Transjakarta atau memotong jalannya bus Transjakarta. Ia menegaskan kecelakaan bus Transjakarta tidak boleh terulang kembali karena jumlah penumpang Transjakarta terus meningkat. Kadangkala kejadiannya karena ada yang motong dan sebagainya. Sehingga dengan demikian tentunya akan kami perbaiki, nggak boleh terjadi lagi, supaya ini juga memberi aman dan nyaman. Sebelumnya ada 3 insiden kecelakaan yang melibatkan Transjakarta sepanjang September 2025. Pertama, sopir Transjakarta menabrak toko di Jalan Raya Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua, insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan yakni bus Transjakarta Koridor 3 dan truk di Jalan Cideng Timur. Kemudian bus Transjakarta rute Koridor 11 Pulau Gebang, Kampung Melayu mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara mobil, motor, hingga rumah toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan anggota perguruan silat diamankan polisi usai konvoi ugal-ugalan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi para pelaku itu sangat meresahkan warga. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya membuat bising, konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar-kacir. Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum.
Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.